Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak henti-hentinya selalu mendekatkan diri kepadanya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel ABM TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan coba berbagi tentang zikir yang mana ketika kita membaca zikir ini akan dihapus dosa-dosa kita dan akan diberi pahala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir ini sangatlah ringan ketika dibacakan. Namun manusia ini banyak yang mempunyai dosa tetapi dia lupa akan dosanya. Padahal manusia ketika berdosa tidak akan pernah lepas dari perhitungannya. Karena setiap manusia berdosa, setiap manusia yang mempunyai aktivitas kehidupan di dunia ini, semua manusia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang diberikan oleh Allah, tentang rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentang pakaian, tentang ilmunya, tentang keluarganya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita banyak kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam membina rumah tangga. Yang kedua, bisa kesalahan dalam mengurus harta kita. Yang ketiga, kita pasti mempunyai kesalahan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan yang paling banyak itu dosa yang tidak disadari, yaitu dosa-dosa kecil yang tidak disengaja. Sedangkan la sogoir ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dikumpulkan, ketika didawamkan, dibiasakan, maka yang kecil itu akan menjadi besar. Nah, perlu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, maupun dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Maka di dalam hadis ada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan di dalam kitab Mauhub, dijelaskan dalam kitab Jauharul Mauhub, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca kalimat tersebut, maka kata Rasulullah, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatan. Maka Allah akan mencatatnya untuknya, yaitu 100.000 kebaikan. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayiatin. Dan Allah akan menghapus dosanya 100.000 wa rafa'alahu al mi'ata alfi darajatin. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 derajat, 100.000 derajat. Barang siapa yang membaca kalimat tersebut. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita sebagai orang yang beriman tentunya
kita akan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan kita, entah berzikir ataupun membaca Quran ataupun sembahyang dan amalan-amalan yang lainnya. Namun keutamaan zikir tersebut itu banyak faidahnya untuk kita, yang mana kita ini banyak dosa dan kita pengen dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizan. Ada dua kalimah yang mana dua kalimah itu diringankan ketika dibacanya, saqilatani fil mizan, dan akan memberatkan nanti dalam timbangan di yaumul akhirah. Mana dua kalimat tersebut? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini semacam kalimat yang tadi, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacanya 100 kali. Di dalam kitab azkar dibaca 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga zikir yang tadi saya bacakan bisa kita amalkan, dan semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala, diangkat derajatnya di sisi Allah dan diangkat derajatnya nanti di yaumul qiyamah di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.